Oke, kita review Honda Jazz. Yang ini udah. Ini nih. So this is it, the all new Honda Jazz RS. Tapi kalau ini ada perbedaan, karena ini adalah tipe limited edition yang black top, jadi cuma 300 unit aja di Indonesia. Perbedaannya dari eksterior, kita akan lihat dari velg modulo berwarna hitam yang 16 inci juga, sama seperti velg yang tipe RS. Dan dia sudah punya side skirt, di atasnya ada atap dengan warna hitam, lalu dia punya shark fin antena, dan terakhir dia hanya tersedia dalam warna putih. Bagaimana dengan teknologinya? Dari teknologi, perbedaannya dengan versi standar yang RS, dia punya Vehicle Stability Assist, dia punya 6 airbags, dan terakhir dia punya head unit yang lebih canggih. Yuk, kita lihat lebih dalam. Secara desain, mobil ini tuh nggak kayak Honda Jazz sebelumnya, yang dia punya tipikal garis-garis desain tuh yang sama. Jadi kita bisa lihat, oh ini adalah generasi terbaru dari Honda Jazz. Kalau ini, mungkin nggak semua orang berselera. Kayak gue nggak begitu suka, jujur aja. Ya selera daku mah apa dah. Nah, kalau kita perhatiin, dia punya lampu paling canggih di kelasnya karena udah punya LED, dan bukan sekedar LED biasa, dia sudah LED projection headlamp. Tapi kalau misalnya lo pikir dia punya LED DRL seperti Yaris ya, yang kalau siang dia nyala, ternyata lampu senjanya, lampu kecilnya itu dia di sini. Ini bukan DRL. Nah, tapi LED ya. Dan dia sudah punya fog lamp. Secara overall, detailingnya juga cukup oke dibandingkan dengan Yaris. Tapi sayangnya dia, kenapa bukan DRL yang bisa nyala siang hari, kan lebih bagus. Nah, terus dia juga punya grill depan, ini ada kumis lelenya. Kok kayak Yaris ya? Dan untuk varian RS, dia punya tulisan RS di sini. Nah, secara desain sih sebetulnya gue bilang kembali lagi kepada selera masing-masing. Dan dari samping, kita akan melihat masih ada sedikit-sedikit guratan Jazz dari sini ya. Bentuknya segitiga, dan lucunya dia sekarang adalah Honda Jazz dengan lekukan garis paling tajam di bagian bodi. Dan kalau misalnya lihat lagi, sebetulnya nggak fair ya, karena ini cuma 300 unit. Kalau misalnya lo beli yang tipe RS pun, dia velgnya juga bagus sih. Dalam artian dia pakai two tone color, di mana di kelas mobil ini velgnya mungkin paling bagus. Nah, sekarang kita lihat dia sekarang punya smart entry. Honda tuh bilangnya tuh ini adalah smart entry, bukan keyless entry. Jadi kalau keyless entry menurut Honda itu adalah remote alarm. Nah, akhirnya dia punya ini, jadi sama kayak Yaris. Kalau yang lalu kan pelit banget. Dan dari belakangnya, dibandingkan dengan Honda Jazz yang lama, sekarang kita mendapatkan rem tromol, which is sebetulnya downgrade ya, tapi untuk mobil kecil, cakram belakang juga nggak begitu berpengaruh terhadap pengereman. Paling bedanya berapa sih? Dan inilah bentuk belakangnya. Ini gue ngeliat dari belakang, ini kayak bukan Honda Jazz gitu, kayak mobil apa ya, kayak Volvo hatchback C30 atau apa ya. Ini kayak bukan Honda Jazz. Dan meskipun mobil ini dibanderol dengan 268 juta untuk yang tipe RS black top, lo sama sekali nggak akan mendapatkan yang namanya parking sensor, bahkan kamera mundurnya ditambahin sendiri sama yang punya. Ya inilah sunatan, nanti disensor ya. Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya, jadi kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Inilah dia interior Honda Jazz baru, dan perhatikan deh, dia mungkin lucu ya, di sini sebelah sini kasih karet, biasanya kan jarang ya, tapi karetnya agak nggak rapi. Dan kalau lo perhatikan dari detailingnya, gue agak bingung sama proses manufacturing dari mobil ini, karena dia banyak banget nih kayak lem-lem ibon gitu yang masih nempel gitu ya, harusnya kan dibersihin sama mereka gitu loh. Gue akan memberikan sedikit notis di sini karena dia punya kualitas pengerjaan yang kurang rapi. Di sini kita masih ngeliat kayak lem-lem ibon berserakan. Ini pun sudah dibersihkan oleh yang pemiliknya gitu. Jadi sebelumnya itu lebih berantakan lagi. Seharusnya Honda lebih teliti dalam hal ini, karena kan konsumen adalah raja. Yuk masuk. Nah, sekarang kita ada di dalam interiornya, dan masuk dalam interior Jazz baru jauh lebih mewah dibandingkan dengan yang model lama. Meskipun kualitas materialnya masih sama saja sebetulnya, tapi secara desain cukup overall oke ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan lagi, dia dapat teknologi-teknologi baru yang tidak ada di Honda Jazz sebelumnya. Bahkan teknologi Yaris ada di sini sekarang. Kayak contohnya engine start stop tidak ada di sini kayak Yaris lama.
Dan dia tetap punya pedal shift, tapi sekarang dia sudah punya untuk steering switch control. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mencet ke sini. Dan untuk pertama kalinya, untuk kelas hatchback dia sudah punya cruise control di subcompact hatchback. Meskipun cruise control sebetulnya nggak begitu berguna di Indonesia, macet terus kan, masuk tol juga macet terus. Dan kalau kita ngelihat kompartemennya, mungkin dibandingkan dengan Jazz generasi pertama, kompartemennya agak berkurang. Seperti sekarang side door pocketnya kecil, ini cuma ada cup holder yang bisa dibuka, dan di sini nggak ada tempat storage lagi. Di bawah nggak ada storage lagi. Storage cuma 1, 2, 3, 4. Dan kita juga dapat ini ya, console box. Tapi meskipun dia ada model bahan seperti ini yang bisa kelihatannya bisa pakai buat armrest, tapi ini agak terlalu ke bawah. Dan glove boxnya juga cukup oke, lumayan besar. Meskipun gua nggak suka dia punya kabel yang selebaran kemana-mana. Dan bayangin dia sekarang dia punya HDMI, jadi kalau misalnya lo punya handphone bisa dicolokin ke sini dan layar handphone lo bakal tampil di sini. Tapi itu hanya untuk blacktop edition aja. Jadi kalau yang RS, Honda Jazz RS 250 juta, belum ada Bluetooth-nya, kamera mundur nggak ada, tapi udah ada layarnya sih. Yaudah itu aja penting sih. Oke, dan dia juga belum dilengkapi dengan AC digital. Jadi nggak ada fitur autonya. Ini sederhana banget ya, dan bentuknya sebetulnya agak kurang gimana gitu. Meskipun secara overall desainnya sudah oke. Dan ketika gue duduk di mobil ini, gue ngerasain bahwa kursinya seperti khas Honda ya, dia empuk banget. Dan dia nggak sesportif Fiesta karena ininya kurang begitu nekuk ke dalam. Dan dia posisi lambarnya tuh agak terlalu maju ya, meskipun dia empuk, jadi nggak begitu bermasalah. Seharusnya dia bisa sedikit mundur lagi, mungkin lebih nyaman buat ukuran gua. Dan dia juga punya headrestnya juga cukup nyaman, jadi cukup pas, lu bisa pakai buat nyender. Dan tilt and telescopic weight adjuster, dan dia juga punya seat belt dengan adjuster. Jadi untuk posisi mengemudi cukup komplit dan cukup nyaman. Nah sekarang kita ngomongin audio. Sebetulnya agak nggak fair lagi karena ini cuma 300 unit di Indonesia. Dia pakai head unit aftermarket. Meskipun di Thailand itu head unit canggih banget, dia ada navigation-nya, dia ada Siri Eyes Free-nya, pokoknya semua kelengkapan tuh dimasukin ke sini, termasuk bisa internet dan aplikasi-aplikasi lainnya. Sekarang dia menggunakan Kenwood, at least dia bisa HDMI, bisa colokin ke laptop lu, dan dia sudah ada Bluetooth. Kalau Honda Jazz RS itu head unitnya sama kayak Honda Mobilio Prestige, jadi cuma bisa CD, USB, AUX, dan nggak ada Bluetooth, nggak ada navigation juga. Ada tulisan Hondanya, peringatan warning, oke, sip. Nah inilah dia audionya. Ini masukin mode CD ya. CD-nya dia modelnya kalau lo buka, nah dia bakal tilting seperti ini. Lama amat bukanya. Masukin lagi deh. Jadi agak kurang praktis sebetulnya. Dan kita sekarang masuk ke menu. Coba all source ya. Lihat ya, ada tuner, disk, telepon, bluetooth. Oke, bluetooth udah ada. Sekarang all source navigation. Ternyata 268 juta belum dikasih navigasi. Ya salam. Lihat lagi, ada apa lagi? Application ada apa? Agree? No video signal. Oke, ternyata application ini yang dimaksud adalah kamera mundur. Dan kamera mundur ini lu mesti nambahin kamera di belakang. Untungnya head unitnya udah ready, jadi kalau misalnya mau nambahin kamera mundur lu nggak perlu ganti head unit. Tapi sayangnya belum tentu tahun depan lu masih dapat black top edition ini. Jadi kalau misalnya lu dapat yang head unit biasa, lu ganti aja mendingan biar lebih canggihan. Atau enggak biar gampang lu ganti head unit Yarisnya taruh sini kan. Jadi pas tuh lu mau beli Yaris, mau beli Jazz, dapat dua-duanya. Dia canggihnya di head unit, dia canggihnya di cruise control. Secara detailing sebetulnya mobil ini cukup oke ya. Bukan dari kualitasnya, tapi dari bentuk-bentuknya. Kayak misalnya kita dikasih silver finish di sini, kasih piano black. Terus dia udah pakai leather steering wheel. Sini ada silver lagi, terus di sini dikasih leather juga di bagian transmisi. Dan di bagian door trim, kalau misalnya kompetitornya itu dibikin bener-bener full plastik, kalau dia masih dikasih aksen silver sama dikasih bahan meskipun belum kulit. Dia ada bahan pabriknya at least. Yuk kita ke belakang sekarang.
Nah, sekarang kita duduk di bagian belakangnya, dan ini adalah posisi di mana gue duduk di depan tadi. Dan lu lihat, seperti halnya Honda Jazz sebelumnya, ini lega banget men. Gila, tangan gue sampai nggak muat, saking leganya. Dan sandarannya, dia masih bisa direbahin 1 step. Jadi, ini nggak seperti Honda Jazz sebelumnya yang tegak banget ya, sekarang dia lebih rebah. Jadi kalau misalnya Toyota Yaris adalah yang ternyaman, ini juga sangat nyaman loh. Dan ini adalah posisi duduk paling mundur. Paling mundurnya masih ada sisa loh. Coba dimajuin paling maju. Ketika di paling maju, gila ini panjang banget posisi duduk lo. Tapi sayangnya meskipun dia panjang, coba lo mundurin lagi. Nah, dia tuh masih agak apa ya? Masih agak dinglik. Jadi masih agak naik ke atas. Karena kenapa? Karena dia di bagian depannya dia punya tangki bensin. Kalau biasanya mobil tangki bensinnya ditaruh di belakang jok belakang, kalau dia enggak. Kenapa? Karena dia punya ultra seat. So, kalau misalnya lo butuh bawa sesuatu yang panjang-panjang, yang tinggi, kenapa jadi panjang? Tinggal naikin. Nah, lo bisa bawa pohon yang kecil atau bawa apalah itu. Dan tidak cuma itu doang. Karena lo bisa dengan mudahnya cukup 1 ini doang tuh, tanpa lo harus majuin lagi. Ini paling mundur pun lo bisa bikin rata lantai. So inilah ultra seat Honda, itu adalah salah satu paten yang paling pintar yang dimiliki Honda. Mobil lain nggak ada yang kayak gini. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Nah, inilah pintarnya Honda Jazz dengan ultra seat tersebut. Karena itunya pindah ya, tadi tangki bensinnya ke depan, dia punya bagasi itu yang luar biasa besarnya. Meskipun sayangnya dia punya velg belakang kaleng. Dan lihat deh, ini ditaruh rapi banget toolkitnya. Tuh lihat, tas warnanya pincin. Lagi juga. Dan coba lihat, ini space-nya tuh gede banget. Dan kalau lo mau ngelipatnya tuh gampang banget. Ini sangat mudah, sangat enteng sekali, ringan ya. Gak perlu pakai tenaga, jatuhin plek. Dan lu dapat ruang bagasi yang lebih luas lagi. Jadi lu nggak butuh sebuah SUV, karena di sebuah hatchback aja lu bisa dapetin, bahkan hampir 300 liter jack. Lu bisa dapetin bagasi yang luas banget. Nah, itulah part 1 dari review Honda Jazz 2014. Nah, bagaimana dengan performance-nya? Karena Honda Jazz identik dengan performance. So, untuk tipe yang terbaru ini, sekarang metriknya kembali ke CVT, which is CVT biasanya kan rasanya kurang ya. Apakah di mobil ini juga sama atau justru semakin baik? Nah, penasaran? Monggo sok subscribe sama like. Semakin banyak subscribe-nya, semakin banyak like-nya, kita akan semakin cepat buat upload yang part 2. Ciao.